Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tobi semuanya? Alhamdulillah. Anda mendai saja. Sehat, yang penting kan sehat. Mendai forever. Oke, baiklah sahabat Tobi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat konten amatir lagi nih. Tapi sebelumnya perlu juga kita sampaikan kayaknya bahwa ini kayaknya video yang ketiga ini. Keempat. Oh, yang keempat ya. Iya. Udah mulai nih. Yang keempat berarti. Sudah ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Di video amatir yang pertama kita sudah berdiskusi ringan lah, amatir, serius tapi santai gitu, ngobrol perkara iman. Itu dia, berarti kita ingin mengetahui apakah Tuhan itu ada, benarkah. Nah, itu sudah diceritakan, sudah kita diskusikan masing-masing. Mungkin sahabat Tobi mungkin bisa mengambil kesimpulan lah ya, sedikit-sedikit mengenai apa yang didiskusikan. Nanti bisa lihat yang rekaman yang lalu kan ada, itu dia. Dicari lah dari apa kita. Nah, untuk informasi yang video yang berikutnya, insya Allah akan kita buat malam ini. Tapi yang jelas kontennya ini tidak mengandung kebenaran dan juga bukan sebagai sumber kebenaran atau bukan menjadi orang yang paling benar, apalagi menjadi orang yang suci ya. Kayaknya jauh kali. Namanya pun kita menceritakan yang kehidupan kita sehari-hari gitulah ya. Baiklah, untuk sekedarnya sebelum kita sampaikan elok kayaknya nih kalau diperkenalkan kembali ini. Walaupun udah lengkap semuanya, kita mulai lah ya dari yang paling ini dulu, yang paling ganteng. yang paling ganteng dulu. Oke. Yang pakaian baju putih tetap putih juga ini. Apa pula yang sampaikan ini? Maksudnya yang pakaian baju putih ini berarti sama dengan Wah, apa? apa dari sekarang ini? Aduh, Wa'alam. Udah lupa. Inilah pelajaran kita yang mau kita bahas ini. Ini dia. Ada wa'alam, kemudian ada satu lagi Ada wa'al. wa'al, kemudian ada wa'ba, ya wa'ba ini. Kemudian ada satu lagi Saya artis ternama, Wahyu. wa'yu. Oke, kalau yang ini Anda. Anda. Oke. Nah, inilah kami yang ada di sini hanya sekedar bercengkrama, berdiskusi. Oh iya, lupa. Itu tadi offline. Oke, saya sendiri biasanya dipanggil dengan Wa'na. gitu, Wa'na. Tapi bukan di tengah ya. Oke lah sahabat Tobi, pada kesempatan kali ini kita mencoba mendiskusikan, bercengkrama mengenai sifat dasar manusia yang dinamakan dengan ghaflah. Ghaflah ini kan dia sangat ini ya, pengertiannya sebenarnya jauh, tetapi sangat dekat dan erat sekali dengan ini kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira ini ghaflah ini bagaimana ini menurut Bahasa Indonesia gopla. Gopla ini mayit. Bahasa mayit. Ghaflah ini tadi lah, kayaknya ada wa'ba di sini lebih inilah ya, lebih Bahasa sering Inggris itu. menceritakan ghaflah gitu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa atau gimana? Saya pun tadi di awal Ambek tadi berpikir goplang. Goplang itu lain pula lagi cerita ya, ini goplang. Goplang itu lalai. Apa kira-kira Wak? Ghaflah itu Wak? Lalai. 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 Jadi ada saya teringat juga yang cerita juga ini. Tapi bisa sedikit kuat suaranya Wak, biar lebih ini lebih apa? Oke ya. Sahabat Tobi yang juga bisa ini apanya? Oke ya. Jadi ini gara-gara lalai lalu lintas ini, Pak. Jadi ada pemuda udah taunya dia lampu merah itu, tapi karena dia teringat dulu waktu sekolah kalau merah itu berani, bukan berhenti dia malah tancap gas deh. Di depan ada polisi, jadi di stop kata polisi kan. Bapak tahu apa salah bapak? Tahu Pak. Apa? Itu lampu merah Pak. Jadi kenapa bapak langgar gitu? Bapak kan lihat itu kan? Iya Pak benar. Lantas saya lihat Pak lampu merah, tapi saya tak lihat bapak di situ. Nah itu dia. Jadi mungkin itulah contoh lalai gitu ya. Lalai. Berarti kalau gitu Wak, lalai itu dia apakah dia udah
ngerti, udah tahu di aturannya, kemudian dilanggarnya lagi, atau memang dia lupa ini? Wak? Nah inilah, karena kan banyak ini apa ya, versi makna lalai ini. Ada yang bilang lupa, ada yang bilang hilaf. Saya hilaf kok sering-sering gitu. Kambuh ya. Ada yang lengah. Nah, ini pakarnya wah inilah. Wayong masalah lalai lupa lengah itu. Hamba perasaan kalau lupa tidak pernah itu. Nah, Kalau makan lapar jam 12 sudah tahu Anda waktu makan. Waktu ngantuk tadi itu berarti Anda harus tidur. Nggak pernah lupa. Tak ada ente yang lupa-lupa. Wah ini tadi yang lupa-lupa. Anda ingat Lupa semua. itu faktor U. Faktor U. Mungkin itulah. Bukan cuma masalah diri pun kita lupa. Ibadah tuh pun sering lupa. Nah, Itunya persoalannya sekarang. jadi hubungan lupa sama bahasa goplah tadi, lalai tadi maksudnya apa memang lupa itu tadi? Nah, kalau dari pengertian tadi, lalai sama lupa itu kayaknya nggak sama persis lah, nggak ada kaitannya lah ya. Nah, kalau lupa secara manusiawi kayaknya nggak ada yang nggak lupa. Nah, udah ada janji lupa, tapi ini parah nih. Kalau ada udah janjian lupa itu bahaya, perlu buat alarm ya kan. Tapi kalau lupa sesuatu yang memang sifatnya pekerjaan yang nggak biasa dilakukan, nah itu wajar gitu. Tapi kalau yang udah dilakukan sehari-hari dan dia tahu itu harus dilakukan, nah itu kayaknya lalai. Nah itu kok pengertian dari Amba, cuma gue yang lain. Tapi ini kan kita kan mau bercerita tentang apa kan? Tentang hukum Islam, lalai dalam Islam tadi itu. Ada kaitannya dengan surat Al-Ma'un. Lalai dalam sholat, kan itu yang mau kita bahas. Nah ini cocok ini. Ini mana nih maksudnya? Kayak mana itu bunyi? Ustadz kita ini kan bisa cerita nih. Mereka paham bahasa Arab nih. Namanya pun goflah kan, namanya goflah, lalai. Nah, sekarang kita coba dulu pahami, kira-kira kapan Wak mulai lalai kita ini? Nah itulah saya yang lalai. Lalai gitu. Nah kita perlu buat kesimpulan dulu nih. Kira-kira lalainya gimana? Lalainya apa nih? Kesimpulannya apa nih? Saya rasa kalau lalai ini, karena kita ini kan banyak kali fokus kita manusia ini. Kadang diri kita sendiri pun tak siap-siap kita urus, apalagi yang lain gitu. Jadi saking banyaknya fokus perhatian kita itu tadi, sehingga itu sering terlalai kita. Ya, lalai dan lama-lama kelamaan bisa jadi kebiasaan juga gitu. Dan ini mungkin berawal dari kecerobohan atau mungkin kurang hati-hati ya. Nah, saya rasa itu Berarti bisa lah diartikan lalainya gitu. iya. Tapi macam yang dibilang sama Wak Yong tadi itu, lalai dalam sholat. Ini kan dia udah tahu ini sholat. Allahu Akbar, lalai yang bagaimana ini? Apakah lupa rokaatnya dia? Atau nggak tahu dia, aku ini mau nyembah siapa ini? Mau nyembah siapa aku ini? Lalai dia. Allahu Akbar. Mak, macam mana lah tanamanku ini? Apakah lalai dalam Kalau pikirannya? gitu, gimana biar Ambo jelaskan? Coba. Oh, Kalau tunggu. Sebelum dijelaskan kita dengar dulu ayatnya dari Oh, iya. Ada nih, ini, Kak. walang ini. Ada. ceritakan dulu apa ayatnya itu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatlah dikit Iya. Ambo, tidak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Langsung ke ini ya. Boleh langsung. Failul lil musolli. Fawailul lil musallin. Iya, fawailul lil musolli. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, gimana pengertiannya? Itulah maknanya. Ya. Coba dulu. Terjemahannya dulu Ambo, Iya, mau tahu. coba dulu sampaikan dulu apa yang sebenarnya maknanya. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Wah, orang yang sholat celaka. Orang sholat celaka. Waduh. Ini main, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan dinya. Amba tidak pernah lalai seperti ini. Tapi tadi lalai sudah disampaikan sama Waknah tadi bahwa dalam sholat. Mau cerita dulu. Amba belajar banyak sama ustaz-ustaz Nun sana. Itu Amba udah tua ini Pak Ustaz. Amba mau tobat ini. Oh, udah. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Rajin masuk masjid,
dan pemandanganlah asma Allah. Begitu katanya. Jadi asal udah hajan itu di masjid, berebutlah hamba ke masjid. Mau mengumandangkan asma Allah. Hamba tahu tadi itu kok mengumandangkan asma Allah tadi hajan kan? Iya, aja nah. Hajan kan? Nah, Sampai sana udah ada yang hajan. Wah, berarti kalau gitu masuk neraka lah hamba nih. Nggak kebagian hajan ini. Buat masjid sendiri. Jadi carilah masjid lain. Udah ada yang ajan. Besok-besok hamba putus asa lah mau bertobat. Nah, tapi yang namanya bertobat itu tidak ada kata putus asa di hamba. iya lah, nggak boleh itu ya kan. Kalau Hamba- putus-putus sikit boleh lah ya. Ah. Putus-putus sikit gitu. Oh boleh lah. Oh. Tapi ya harus tetaplah banyak-banyak istighfar. Oh, istighfar. Jadi di sela-sela rasa putus amba berarti tadi putus asa tadi, amba berusaha bagaimana caranya supaya amba bisa mengumandangkan asma Allah. Karena yang amba tahu mengumandangkan asma Allah cuma aja tadi kan. Jadi amba carilah masjid yang jarang ada ajannya. Amba cari keliling kampung. Oh, ada tuh masjid. Waktu zuhur nggak ada ajan. Oh. Datanglah amba sana aja. Alhamdulillah bisa masuk surga lah ini. Jadi setelah hajat nggak ada orang datang. Nggak ada orang datang. Masalahnya Wak, ketika ajan tuh apakah pas jamnya? Iya. Nanti setengah tiga. Salah jam. jamnya. Iya. Salah jam nanti atau semakin saking Amba semangatnya. tadi udah bilang, amba teh pernah dari sebelum zuhur. Dari sebelum zuhur dong. Nah, Amba cari berusaha. Berebut amba. hmm. Berarti besok amba harus aja di sini terus. Nah, Di kan masjid. iya iya. Nah. Tiba setelah hajan, tak ada orang yang datang masuk. Ada yang datang. Nah. Jadi sholat lambe sendiri. Semangat lagi itu. Habis itu bagaimana caranya supaya orang datang sholat tadi? Jerit lah hamba minta tolong di sana. Nah, Jerit-jerit di situ betul. tadi lah Wak, kan ada wawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang yang salah. Sholat ya. Sholat. Sholat pun dia masih neraka wail. Artinya apa? Tentu kita harus belajar sholat dulu. Ya kalau fikihnya kita cari lah orang yang ustadz-ustadz yang ini belajar fikih kita macam mana sholatnya. Kemudian kan apa lagi? Baru kita pahami, udah belajar kita pahami lagi. Udah paham pun ternyata belum cukup juga ini. Ternyata harus dipraktekkan. Masalahnya kita belajar dari buku, oh gini cara sholat, praktekkan, ya lalai. Nggak bisa dia keluar dari situ. Kenapa? Karena manusia itu ketika dia dilahirkan pun sebenarnya beban lalainya itu udah lupa. Bukan lali Wak ya, lali dengan lalai ya. Oh, beda lagi ya. Apa dikatakan habis Nabi? Oh, ada hadis Nabi, Iya, berarti ada. selain Al-Quran ada. Ada, kullun nas kullu bani Adam khoto. Maka seluruh ternyata keturunan Adam ini lupa, lalai dia semua. Udah diciptakan orang, Adam keturunan semuanya udah lupa semuanya. Wa khairul khotoin atau wabin, maka sebaik-baik orang yang salah tadi sadar dia, aku ini lalai aku ini. Berarti kan kalau ada lalai berarti dia harus ingat kepada mencari jalan dia keluar dari situ. Paling tidak udahlah cari orang yang bisa mengingatkan supaya jangan lalai lah gitu kan. Nah ada dulu yang mengingatkan, jangan cuma ajan aja, nanti kau lalai. Jangan cuma gini aja, nanti kau ini. Berarti harus ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena kita udah keluar ini udah lalai ini. Nah coba Wak, macam apa mungkin ada dari Wa'al nanti mengenai Oh, amalia, iya, boleh sejarah-sejarah. boleh tahu sampaikan. Ada peribahasa Arab begini sampai tak kalah sampai sama macam tadi. Al khata' wa nisyan al sifati al insan. Apakah memang betul hilaf dan lupa sifat manusia? Apakah begitu Wak Mak? Kira-kira kurang Nah. lebih lah. Begitu. Itu dia. Karena Peribahasa Arab Oh. begitu katanya. Iya. Ini bahasannya asik ini, karena kan kita dari bahasan diskusi tadi dapat itu definisi tentang lalai. Nah, kalau yang Amba tangkapnya adalah lalai itu ada dua hal, ada yang bersifat memang lupa, ada yang bersifat memang ya dilakukan tapi sadar gitu atau tahu. Dia tahu istilahnya kalau
dalam kehidupan sehari melanggar. Karena ini kan sesuai dengan kisah yang pertama terjadi kelalaian ini. Nah, ini dia. Nah, Ini enak ini kalau ada kisah ini enak. Pasti Jadi, ada sudah- ini. sudah- Ini Perjalanannya ada. Pisado dari ustad-ustad ternama itulah, ya siapa ya, Abdul Somad atau siapa lah ya. Nah, jadi kalau nggak salah mendengar bahwa kisah manusia pertama itu sudah melakukan tindakan lalai ini. Nah, itulah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita kan sama tahu ya dari ustaz-ustaz juga bahwa Nabi Adam ini manusia pertama yang langsung di surga, benar kan? Iya. Nah, sesuai dengan sejarahnya, beliau ini alaihissalam ketika sudah ada istrinya ya, kalau nggak salah Siti Hawa, dia sudah diberi Allah izin untuk main-main di surga lah, tinggal di surga lah, segala macam lah di surga itu kan, menikmati apa yang ada di surga. Dengan satu syarat, kira-kira Allah bilang, jangan kau dekat ini, ada satu pohon, apa namanya itu, Pohon kuldi. pohon kuldi ya katanya. Orang. Yang penting dia sebuah pohon. Oh, pohon. Ah. Katanya pohon kuldi gitulah. Ya, nanti bisa dicari lah di searching di internet itu ya. Jangan kan menyentuh, mendekati yang dilarang. Nah, dan Nabi Adam alaihissalam ini udah paham benar bahwa ini perintah. Ini bukan sekedar disampaikan, tapi ini perintah yang wajib. Nah, inilah pertama kali terjadi. Makanya Nabi Adam beserta istrinya terusir dari surga. Karena mereka tidak hanya mendekati, tapi malah menyentuh, memegang, dan katanya sih memakan. Nah, cuman kita kalau secara hakikat nggak tahu kita ya. Katanya gara-gara makan itulah akhirnya mereka tersadar setelah memakan itu, hingga akhirnya Allah perintah untuk keluar dari surga itu. Nah, itu kisahnya. Berarti itulah tadi wa alias setiap anak cucu Adam itu memang sudah kotor nih, sudah ada membuat kesalahan. Ya itu tadi sifat lalai yang Sifat lalai ada tadi. yang memang sengaja, Sengaja. dia tahu ini dilarang, tapi ada yang memang karena alfa lupa. Oh. Nah, ini dua-duanya ada di diri kita. Ya, itu tadi kalau dihubungkan nih, nah ini cocok logi lah kalau ada usul itu. Nah, kalau Nabi Adam sendiri, dia tahu bahwa ini dilarang, maka dia lalai, ya itu tadi sifat dasar dia. Sedangkan yang memang lupa dibawa sama Siti Hawa, maka dua-dua ada di dalam diri kita. Karena kan kita tahu sendiri, seperti yang apa ya di lagu-lagu itu bahwa dari tulang rusuk lah, katanya Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam, nggak tahu juga kita ya kalau yang sebenarnya. Roma Irama juga dari Jadi kan dari situ dapatlah kita kesimpulan dikit. Kalau menurut Amba itu lalai itu tadi dua. Ada yang memang sengaja karena tak mampu menahan diri yang gitu. Ya macam lah tuh alasannya, katanya dibisikin iblis lah. Entah memang iblisnya sendiri yang jahat dalam dirinya, nggak tahu kan. Macam-macam lah. Cuman dalam sejarah itu iblis lah aktor yang membuat Nabi Adam ini melakukan itu. Ya, ada yang karena memang lupa, jadi lalai itu ada yang sengaja, ada yang terlupa. Kira-kira gitu pengertiannya. Bagaimana? Nah ini kan wa anda ini, tapi masih ada nih wa alam di sini. Kira-kira wa anda. Wa anda. Ya, Aduh. Itu loh, Nggak lupa. tahu, tanda-tanda. Mana tahu ada wa anda ini, kira-kira pernah lupa nggak ini wa anda ini, atau lalai lah Lupa misalnya. nggak? Lupa nama Lupa apa. tidak ingat. Tidak ingat. Pasti ada lah, Pasti namanya ada. manusia ya. Iya, ini Karena mantap sifat ini. dasar manusia itu memang jelas dinyatakan Nah, dalam Quran itu kan jelas ya, hmm. bahwa kalau memang kita nggak pernah lupa, apakah pernah kita ingat apa yang dijanjikan Allah itu dalam alam rahim itu? Wah. Oh, Sedap nih bahasannya. Dalam Itu udah lihat kopean bagus juga itu. Mantap. Pakai kopean Ah, bagus. kopeannya mantap. Iya iya kan. Mantap. Nah, itu jadi bagian solusinya. Artinya Iya. gini, ini kan masalah ini. Artinya lalai itu kan adalah masalah yang dasar pada diri Dasar, manusia. iya. Artinya siapapun pasti ada lalai, baik yang mungkin disengaja atau mungkin memang karena lupa tadi. Ya sama lalai juga itu ya. Nah, kira-kira solusinya itu tadi. Kita di alam rahim udah ada janji-janji nih. Iya. Nah, ini ada di Al-Qur'an juga masalahnya. Ada. Ya, Wang ya ada ya. Kira-kira Tuhan udah bilang, alastu birobbikum. Iya, pernah dengar juga itu, pernah dengar. Gitu. Atau ada kita ditetapkan langkah berarti pertemuan kan ditetapkan Allah. Nah, iya. Nah, ini
begitu kita lahir kan kita nggak ingat lagi. Ya, itu lalai namanya. Nah, itu lalai. Itu Makanya kalau orang nggak pernah bilang, orang bilang nggak pernah lalai itu ya, Nggak ada dititipin ke bidan. Makanya kan tadi Wak, kan ada lalai. Masalahnya kita sadar nggak kalau kita lalai? Nah, itu. Atau kita berada di bawah alam sadar. Kita kalau sadar itu dia lalai kan pasti dia mencari pasangan gitu. Betul. Eh, Nah, iya, pasangan. lalai ini. Kalau lalai berarti kan dia butuh pasangan. Pasangan. Kalau dia merasa nggak lalai, berarti dia nggak pernah sadar. Nggak sadar ini. Macam Wak tadi, aku sholat kok mana aku lalai itu. Berarti kan dia belum sadar kalau dia itu adalah lalai. Kan gitu Wak. Cari Jadi pasangan. Cari Pasangan itu loh solusinya. Nah, solusinya. Pasangannya apa itu kira-kira lalai ini? macam Mbak, lalai lah ini ya. Lalai. Perasaan Amba tadi itu udah memandangkan Macam kesemakan. Wakmi tadi kan. Ini bukan nama pun Masih lupa itu. Iya. Iya. Di situ dia kan. Waktu makan tadi nggak lupa. Iya. Tapi kalau sekarang kamu udah ingat. Oh, iya. Wah ingat. Ingat. Oh iya. Tadi lupa. Ini Ini masalah itu ini. tuh kayaknya solusinya. Kira-kira Ingat, gimana ingat. ini? Wak Bay ini macam mana ini Wak Bay? Jadi terlepas dari lalai karena lupa dan unsur sengaja tak sengaja tadi. Iya, sengaja tak sengaja. Ya. Tadi kan harus ada pasangannya tuh. Ya. Iya. Pasangannya masih cewek. Wah, ini cewek. Soalnya cuman aneh dia Jomblo punya ya. cewek. Iya. Jadi kalau kita pun sumbernya lalai, kemudian kita mencari pasangannya ingat, itu kira-kira di mana nanti pasangannya? Ya. Sakit hati ambil. Kalau kita Karena lalai. kalau ingat kita juga nggak selamanya ingat gitu. Iya, ya. iya, iya. Kita sudah tahu sifat dasar yang Iya. melekat di diri kita. Iya, betul. Jadi gimana solusinya supaya adalah yang setidaknya penolong kita untuk terhindar dari lalai. Dari lalai itu tadi. kan. Walaupun kita lalai, supaya kita cepatlah tersadar dari lalai, Nah, tidak ini hanya tidak solusinya. berkepanjangan gitu. Wah. Jadi lalai panjang. Pak. Tapi kayaknya masih ada lagi Wak yang lain ini. Atau gimana? Wak dulu kayaknya. Macam mana? Kalau Dari cerita kita ingat, yang tadi. Ha. balik ke sejarah tadi lah. Oh, sejarah Di mana tadi. Nabi Adam alaihissalam itu ya kan. Nah, kalau kita ingat siapa yang mencipta Nabi Adam, nah barulah kita dapat nih solusinya. Maka kita kan tahu sebagaimana yang kita sholat atau ya yang sederhana lah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan artinya sederhana, Bismillah dengan nama Allah. Nah, karena kita sama-sama tahu sebagai Muslim ini yang membuat Nabi Adam lalai itu adalah Allah sendiri, maka ya menurut Ambo ya kita ingatnya kepada siapa yang memberi sifat lalai tadi, benar nggak? Iya. Nah, iya itu. Nah, Berarti- kira-kira. Harus dikembalikan gitu, Wak ya. Loh, Yang berarti Nah. tidak sia-sia Allah menjadikan sifat lalai itu kalau kita tahu hikmahnya. Berarti, Ya. berarti ini hikmahnya lah. ini. Iya. Jadi memang udah disengaja Allah. Nabi Adam itu kita semua diciptakan bersamaan dengan sifat lalai itu. Ya, kalau secara kehendak sepertinya begitu karena tidak ada satu kehendak pun yang bisa dilakukan manusia. Itu kata ustaz-ustaz besar itu, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh. Kecuali karena Allah berkehendak. Iya. Nah, Jadi gimana Beni? Selama ini Anda merasa pernah lalai. Marilah ini. Masalahnya gini, Wak, kan ketika kita nggak sadar kalau kita lalai, kapan kita belajar? Kita pikir, oh, akulah paling jago, akulah paling pintar. Perasaan apa? Wah, Pernah itu. lupa, pernah Jangan lalai. dirasa, jangan sekali di Terawang. berarti Wak Yong ini nggak keturunan Nabi Adam. Kalau keturunan Nabi Adam pasti lalai. Nabi Adam yang bawa. Kalau nggak keturunan Nabi Adam, ini keturunan Isa. Janganlah sama. Aduh, bahaya lah. Keturunan Nabi Adam nggak? Ada yang lalai. Nah, itu artinya ya pasti lalai lah. Jadi kalau lalai itu pasti. Iya. Ingat itu yang belum tentu, benar nggak? Iya. Nah, disitulah perlunya kita belajar. Nah. Belajar sama ya, tahu nih ilmu ingat ini. Nah, Itu dia. mungkin kita nggak buru-buru lah kalau menurut Ambe ya, karena bahasanya lumayan panjang tuh. Kalau mau cerita solusi tentang si lalai tadi ya, mungkin kita sambung nanti di sesi Iya. berikutnya gimana? Iya. Oh, Iya. setuju. Setuju. Ah, Jadi intinya nih kita menyadari dulu lah ya. Iya, sadar dulu bahwa kita lalai. Ah. Nah, bagaimana obatnya untuk menembus kesalahan-kesalahan kita yang lalu? Bahwa kita kemarin-kemarin tuh merasa bahwa kita tidak lalai. Betapa bersalahnya kita ini. Wah iya, memang banyak masalah manusia ini karena banyak lalai.
berat lamben. Anda pikir Anda udah masuk surga nih? Tapi kan Allah itu pengampunannya luas. Nah, yang penting yang putus asa. Nah, Apa Anda pasti diampuni? ya siapa yang yakin pastilah. Yang penting kita harus belajar sambil mengamalkan kan gitu. Jadi cocok Wak sekalian. Cocok. Belajar sambil mengamalkan. Nah, kita bahas nanti solusinya. Gimana solusi si lalai tadi ingat tadi. Karena kan ini pasti ada dalil-dalil juga yang perlu kita ceritakan. Gimana? Oh, berarti boleh. kapan-kapan lah kita bahas Oh lagi. iya, masuk nanti sesi berikutnya Oh. setelah ini. Ya, nggak mungkin sekarang. Oh, Kalau iya. sekarang ya nggak cukup waktunya, mau Iya. nanti sampai 2 hari. Nah, iya, panjang itu. Mas. Panjang jadi. Berarti kesimpulannya kita harus sadar. Ya, sadar kita dulu ya kan bahwa kita lalai. Nah. Kita adalah lalai. Ya, secara langsung kita mengakui kepada Tuhan ya. Kalau misalnya kita ini lalai, Iya. lupa, Iya. dan bermohonlah kepada Allah. Apa solusinya, Bob? Iya. Ya kan? Iya, kira-kira. Iya. Kira-kira. Itu yang mau kita bahas yang berikut. Yang berikutnya. Solusinya ingat. Iya. Solusinya ingat. Nah, macam mana kira-kira? Iya, cocok lah. Cocok, Boleh, ya? boleh simpulkan sedikit boleh. biar bisa kita tutup. Sudah agak malam Oh, Pak, ini kan. iya. Ya. Tapi masih pagi juga ini. Oh, ini pagi. Masih ada kacangnya bermas. Masih ada. Oke, baiklah sahabat Tobi semuanya, sambil menikmati minuman yang ada di sini, dapatlah kita buat kesimpulan lah ya, Iya. masalah diskusi yang ada pada saat ini mengenai apa yang dimaksud dengan ghaflah, lalai, kemudian tadi ada dalil mengenai lalai, kemudian ada juga sejarah singkat mengenai siapa manusia pertama yang melakukan lalai. Nah, dari apa yang kami diskusikan di sini, wah ini semuanya ini, mudah-mudahan sahabat Tobi nanti adalah sedikit apa namanya kira-kira Wak? Gambaran atau pencerahan lah. kita bilang. Gambaran atau pencerahan mengenai apa yang dinamakan dengan lalai. Bila nanti ada pertanyaan, komentar, silakan diklik di bawah ini. Tentu nggak ada di bawah ini ya. Silakan diberikan komen. Insya Allah nanti sama-sama kita diskusikan apapun yang disampaikan pada malam ini semuanya. Satu pun tidak ada yang mengandung kebenaran, dan kami pun tujuannya bukan menjadi orang yang paling benar, menjadi orang yang benar, suci dan baik, tidak. Tetapi ini hanya semata-mata ya paling sedikit memudahkan kita lah ya untuk memahami mengenai hakikat diri kita secara sederhana. Nah, apapun yang kita ceritakan, kita diskusikan malam ini, semuanya wajib kita bertanya langsung kepada sumbernya, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, juga kepada diri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kayaknya tadi, Wak. Ya, pas. Aman. Itu dulu. Kembali itu.